Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah universe yang dipenuhi oleh karakter dongeng terkenal yang menyembunyikan sebuah karakter misterius. Bersiaplah. DreamWorks Animation merupakan salah satu production house yang tidak kalah terkenal dari Disney Pixar. Beberapa film animasinya yang sangat populer diantaranya adalah Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, The Croods, dan masih banyak lagi. Tidak heran, film animasi keluaran studio ini pun tidak luput dari berbagai macam teori. Walaupun teorinya tidak sepopuler Disney, namun kami jamin universe film animasi DreamWorks ini sungguh masuk akal. Salah satu film paling legendaris keluaran DreamWorks Animation adalah film Shrek. Film yang pertama kali dirilis pada tahun 2001 ini merupakan parodi dari berbagai macam karakter film dan dongeng-dongeng terkenal. Sehingga film ini bisa dikatakan sebagai universe tempat di mana para karakter dongeng terkenal bertemu. Misalnya ada Tinkerbell, Pinocchio, Snow White, Sleeping Beauty, The Three Bears, dan lain-lain. Tapi ada satu karakter yang tidak jelas asal-usulnya dari mana, yaitu karakter keledai atau The Donkey. Apakah kalian pernah mendengar dongeng tentang keledai? Maksudnya, semua karakter di film ini sangat mudah diketahui dari mana mereka berasal. Bahkan untuk karakter umum seperti Ogre, penyihir, putri yang terjebak di menara, itu udah banyak banget dongeng yang menceritakan tentang mereka. Tapi, keledai yang bisa bicara, dari mana dia berasal? So, untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua teori yang sangat populer di kalangan fan teori. Kami akan memberi sedikit bocoran bahwa kisah masa lalu si keledai jauh lebih menyedihkan dari apa yang kita lihat dalam film. Tapi sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap film DreamWorks Animation Part 1. The Brothers Grimm. Jika kalian mencari dongeng yang menceritakan tentang keledai, sejauh ini hanya ada satu dongeng yang menceritakan tentang keledai sebagai tokoh utama. Dongeng tersebut adalah Household Tales Volume 2 karya The Brothers Grimm yang diterbitkan pada tahun 1884. The Brothers Grimm atau Grimm bersaudara merupakan dua orang kakak beradik berkebangsaan Jerman yang sangat terkenal karena mereka menerbitkan buku kumpulan cerita rakyat. Selain itu, mereka juga mengumpulkan berbagai macam dongeng seperti Rapunzel, Snow White, Cinderella, dan lainnya. Namun menurut National Geographic, sejatinya dongeng asli yang ditulis oleh The Brothers Grimm tidak pernah diperuntukkan bagi anak-anak karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang mengerikan dan tidak mendidik seperti seks, hubungan sedarah, hingga kekerasan. Salah satu contohnya adalah dongeng Rapunzel. Dalam versi aslinya, Rapunzel sebenarnya hamil oleh sang pangeran yang berhasil naik ke menaranya. Ada juga dongeng Cinderella di mana karakter dua saudara tiri Cinderella sebenarnya memotong jari kaki dan tumit mereka supaya muat dalam sepatu kaca. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dongeng-dongeng ini pun mengalami perubahan karena dicocokkan untuk usia anak-anak. Nah, kembali lagi ke cerita si keledai. Dalam buku ini, keledai adalah dongeng nomor 144 yang berjudul The Donkey. Diceritakan pada suatu ketika, ada sepasang raja dan ratu yang kaya menghuni sebuah kerajaan. Mereka merasa kesal dan marah karena mereka tidak diberkahi oleh seorang anak. Tuhan mendengar keluhan mereka. Akhirnya dikabulkanlah doa mereka untuk meminta seorang anak. Namun, yang Tuhan berikan bukanlah anak manusia, melainkan anak keledai. Sang ratu marah dan ingin membunuh keledai tersebut. Namun sang raja berkata lain, keledai itu harus dibesarkan dan kelak akan menjadi penerus kerajaan tersebut. Dalam hidupnya, keledai tersebut akhirnya belajar berbicara seperti manusia, bahkan dia mempelajari hal-hal tentang musik. Nah, dari sini mulai terlihat kemiripan keledai yang ada di dongeng The Brothers Grimm dengan keledai di film Shrek. Coba kita lihat keledai di film Shrek. Dia bisa berbicara, bernyanyi sepanjang waktu, bahkan dia memiliki tata krama ketika makan di depan meja makan. Dan itu belum semuanya. Dalam buku diceritakan bahwa si keledai merasa stres dan depresi ketika dia melihat bentuk keledainya. Akhirnya ia pergi dari kerajaan dan melakukan petualangan yang sangat panjang. Mungkin saja ketika di perjalanan itu ia akhirnya bertemu dengan Shrek. Dan mereka akhirnya menjalin hubungan pertemanan walaupun awalnya sulit. Selain itu, si keledai dalam film Shrek adalah salah satu dari sedikit tokoh yang mengetahui lokasi kerajaan atau istana Lord Farquaad.
Bukankah ini mengindikasikan bahwa dia dulunya merupakan bagian dari kerajaan sehingga bisa mengetahui kerajaan-kerajaan lain? Untuk kalian yang ingin membaca dongeng-dongeng Household Volume 2 karya The Brothers Grimm, kami menemukan salinannya di internet. Kalian bisa klik link yang ada di bawah. Nah, bagaimana jika sebenarnya karakter si keledai ini bukan berasal dari dongeng yang bahkan tidak sepopuler dongeng-dongeng Disney? Bagaimana jika dia sebenarnya adalah salah satu anak yang diculik dalam film Pinocchio dari universe Disney? Bersiaplah karena kita akan masuk ke dalam teori yang lebih gila dari sebelumnya. Pinocchio in the Pleasure Island. So guys, kehadiran si keledai di film Shrek memang menimbulkan banyak spekulasi. Apakah dia memang dimaksudkan pertama kali muncul di film ini, atau mungkin ada penjelasan lain mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Well, beberapa tahun lalu ada sebuah postingan yang kini telah dihapus, ditulis oleh akun bernama Jeremy V. Dalam postingan tersebut menyatakan bahwa si keledai yang ada di film Shrek memang berasal dari dongeng yang sudah terkenal. Bahkan dongeng ini lebih terkenal dari dongeng yang ditulis oleh The Brothers Grimm dan sudah diadaptasi oleh Disney sejak tahun 1940. Dongeng tersebut adalah Pinocchio. Jadi, pada tahun 1940-an, Disney merilis film animasi berjudul Pinocchio in Pleasure Island atau Pinocchio di Pulau Kesenangan. Buat kalian yang belum nonton, pada dasarnya film ini menceritakan tentang kisah Pinocchio dan sekelompok anak-anak nakal yang dibawa ke Pleasure Island oleh seorang pria yang dikenal dengan sebutan The Coachman atau kusir. Di pulau tersebut, anak-anak diperbolehkan untuk melakukan apapun yang mereka mau, berkelahi, merokok, hingga meminum minuman beralkohol. Tanpa mereka sadari, setelah kesenangan itu berakhir, anak-anak nakal tersebut akan berubah menjadi keledai, dan The Pleasure Island pun tidak lebih dari sebuah pulau yang memberikan mimpi buruk. Anak-anak yang sudah menjadi keledai itu nantinya akan dijual untuk dijadikan budak. Jika memang benar si keledai dari film Shrek merupakan salah satu anak manusia yang diculik oleh The Coachman, ini bisa menjadi backstory yang gelap dan menyedihkan. Ini mungkin saja menjadi alasan mengapa film ini dipenuhi oleh cameo beberapa selebritis papan atas sebagai bentuk pengalihan. Sekarang mari kita lihat beberapa bukti yang ditemukan. Dalam film Shrek the Third, ada beberapa dialog yang mengisyaratkan bahwa si keledai dulunya adalah anak manusia dari film Pinocchio. Misalnya di sini, adegan ini memperlihatkan si keledai dan si kucing alias Puss yang tubuhnya tertukar. Ketika si keledai sedang berbicara, tiba-tiba ia meringkik dan si Puss yang sebenarnya dia adalah keledai menjawab bahwa ringkikan itu nantinya akan bisa dikendalikan atau terkontrol. Nah, ini merupakan detail yang sangat penting untuk dibahas karena ini menunjukkan bahwa si keledai dulunya pernah belajar bagaimana mengendalikan suara ringkikan keledai. Kenapa dia harus belajar mengendalikan suara ringkikan tersebut? Karena dia dulunya adalah manusia yang usianya mungkin masih anak-anak seperti yang kita lihat di film Pinocchio. Kenapa usia anak-anak? Karena kalau kita belajar berbicara sejak bayi, tentu kita tidak akan pernah ingat kapan itu terjadi. Sedangkan usia anak-anak seperti yang ada di film Pinocchio, mungkin saja kita bisa ingat betapa sulitnya untuk berbicara. Dalam hal ini dibuktikan dengan dialog yang menyatakan bahwa ringkikan tersebut nantinya bisa dikendalikan. Saat pertama kali seseorang berubah menjadi keledai, kemampuan dia yang masih bisa berbicara akan terganggu oleh suara ringkikan keledai. Seperti si kucing alias Puss, ketika ia bertukar tubuh dengan keledai, ia masih bisa berbicara. Namun kemampuan berbicaranya itu mulai terganggu oleh ringkikan keledai. Nah, entah ini kebetulan atau tidak, hal seperti ini pun terjadi di film Pinocchio. Dalam adegan Pinocchio yang sedang merokok dengan temannya, Lampwick, kita melihat Lampwick yang berubah menjadi keledai. Perhatikanlah, dia masih bisa berbicara seperti manusia. Namun kemudian kemampuan berbicaranya itu mulai terganggu oleh suara ringkikan keledai. Bukankah hal ini juga terjadi pada Puss di film Shrek ketika ia pertama kali berubah menjadi keledai? Dan belum sampai di sana, dalam film Pinocchio in Pleasure Island, ada satu scene yang semakin mempersolid teori ini. Anak-anak yang telah berubah menjadi keledai tapi masih bisa berbicara dengan fasih akan dikembalikan atau dikarantina di Pleasure Island sampai mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk berbicara. Nah, mereka yang masih bisa berbicara seperti manusia oleh The Coachman masih dibiarkan untuk memakai pakaian mereka. Ini sangat bersesuaian dengan adegan di film Shrek the Third ketika keledai berkata bahwa dia teringat ketika dirinya diganggu dan ditarik pakaian dalamnya. Dan seketika itu, Puss menjawab kalau keledai tidak memakai pakaian.
Ini sungguh mengindikasikan bahwa keledai yang ada di film Shrek berasal dari keledai yang ada di film Pinocchio. Jika teori ini memang benar, apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya DreamWorks dan Disney membuat Pinocchio dan Shrek berada dalam satu universe yang sama? Ya, mungkin saja memang benar. Buktinya ada di film Shrek pertama. Ketika para karakter dongeng ditangkap untuk dijual, si keledai berada tepat di belakang Pinocchio. Mungkinkah ini menunjukkan bahwa Pinocchio dan keledai pernah bertemu sebelumnya? Tapi sebenarnya ada bukti yang lebih spesifik dan saintifik. Lihatlah keledai yang ada di film Pinocchio. Terdapat dua tipe keledai. Ada yang bulunya berwarna coklat, ada juga yang berwarna abu-abu. Kedua keledai tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka tidak memiliki warna di ujung telinga, bulu yang lebih terang di sepanjang perut, sedikit rambut berwarna hitam atau coklat yang tumbuh dari kepala hingga leher. Lalu kita bandingkan dengan keledai yang ada di film Shrek. Punya telinga abu-abu tanpa warna di ujungnya, warna yang lebih terang di sepanjang perut, dan ada rambut yang tumbuh di kepala hingga lehernya. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ada 140 jenis keledai di dunia ini yang memiliki perbedaan yang mencolok, mulai dari bulu hingga rambutnya. Tapi dari 140 jenis itu, mengapa ada dua jenis keledai dari dua film yang berbeda namun memiliki penampakan fisik yang sama? Mungkin saja mereka berpikir, kenapa harus berbeda kalau mereka memang keledai yang sama? Dari semua bukti ini, sepertinya memang benar kalau keledai di film Shrek tidak ada hubungannya dengan dongeng The Brothers Grimm. Tapi hal ini justru membuka gerbang tentang kepribadian yang sangat gelap dari si keledai, dan ia ingin hal itu tetap menjadi rahasia masa lalunya. Shortly, coba kalian pikirkan, balik lagi ke scene tadi, secara tersirat si keledai telah mengakui bahwa dirinya pernah mengalami kejadian tragis. Dia mengatakan hal itu secara tersirat tepat setelah Puss menyangkal bahwa keledai memakai pakaian dalam. Some things are better left unsaid and leave it at that. Beberapa hal lebih baik tidak untuk dibahas. Dia tidak mengatakan tentang apa yang pernah dia alami dan membiarkan anak-anak lain tidak terselamatkan di Pleasure Island. So guys, itu dia teori film DreamWorks Animation. Sekali lagi, kami ingatkan, ini hanyalah sebuah teori. Jangan terlalu serius dan kalian bebas untuk percaya atau tidak. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.